Pastikan untuk selalu pakai internet Wi-Fi terbaik agar semua aktivitas digital di rumah berjalan lancar. Bisnet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin kamu makin betah di rumah seharian. Pakai Bisnet lebih cepat. Halo teman sehat RSI Unisma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Zamroni dalam broadcast sehat RSI Unisma. Di sini saya akan ditemani dengan teman saya yang berada di depan saya, yaitu Mas Anang. Mas Anang apa Pak Anang ini? Mas Anang aja ya, akrab gue. Masih muda. Untuk program ini bisa ditonton langsung atau disaksikan langsung melalui YouTube, melalui biasanya secara live streaming melalui IG RSI Unisma, atau dapat ditonton melalui channel YouTube kita atau IG RSI Unisma. Kita langsung tekan like, komen, dan subscribe. Ya. Dalam kesempatan pada hari ini, siang hari ini, kita mempunyai topik tentang uniknya tim pemulasaraan jenazah. Ya, dan kemudian kita berbagi pengalaman untuk tim pemulasaraan jenazah, khususnya tim pemulasaraan jenazah di RSI Unisma ini. Ya, di tengah-tengah kita ada narasumber kita, yaitu Ustadz Mahbub Khalidu Zain, sarjana hukum Islam. Beliau sebagai staf di RSI Unisma di unit SDM, dan beliau adalah di bidang bimbingan rohani. Di bimbingan rohani ini tidak hanya bimbingan untuk pasien aja, iya Ustaz, bimbingan juga untuk karyawan, staf yang ada di RSI ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Semangat ya. Ustaz, ini sesuai dengan topik, yaitu kita berbagi pengalaman unik ya, tentang tim pemulasaraan jenazah. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan beberapa hal tentang pemulasaran jenazah ini, bagaimana sih jalannya, bagaimana sih alurnya sampai jenazah ini bisa bisa dimakamkan secara layak. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Mungkin tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Saya silakan langsung aja kepada jenengan sing ingkang ahli tentang pemulasaran jenazah ini. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya belum lama Pak Roni, Pak Anang, di tim pemulasaraan saya belum lama, baru berapa tahun? Ya beberapa tahun. Tapi alhamdulillah sudah sekian ratus jenazah yang sudah tim tangani. Ya, apalagi di masa pandemi, puncak pandemi, gelombang kedua kemarin, semua mafhum kan bagaimana luar biasanya sibuknya beberapa rumah sakit rujukan utama itu kan sangat sibuk karena pemulasaraan jenazah yang sampai overload dan seperti itu. Sebenarnya dari awal kenapa sih ada pemulasaraan gitu? Kok jenenge Pulau Soro, ini seorang, waduh, di Pulau Soro, waduh keluargaku di Pulau Soro rek, kan seperti itu bukan? Disiksa. Jadi pemulasaraan itu sebenarnya perawatan artinya. Iya. Jadi pemulasaraan itu artinya perawatan jenazah. Perawatan jenazah. Ya, jadi kita berangkat memang mayoritas penduduk Indonesia Muslim gitu kan. Jadi perawatan jenazah juga harus selayaknya dilakukan secara benar-benar yang syar'i kan, seperti itu. Lantas bagaimana kalau ada jenazah yang tidak, yang non muslim katakanlah, tetap welcome ya. Seperti hanya beberapa, sering sekali kita ada dari Katolik, dari Hindu, Buddha, Protestan ya, banyak sekali, dan alhamdulillah rata-rata memang
puas dengan pelayanan kami. Alhamdulillah Nggih. puas dengan meskipun kita berbasis Islam, tapi kita Nggih. juga menerima dari non Muslim ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dan rata-rata memang puas. Puas, alhamdulillah. Artinya gini Ustaz, untuk yang non muslim itu apakah juga di tata laksananya seperti muslim waktu itu? Nih, secara garis besar sama, Pak. Sama. Pak Nur. Jadi secara garis besar sama, mulai perawatan dari awal sampai akhir pun sama. Dan keluarga berkenan ya yang non muslim itu? Loh, berkenan, alhamdulillah berkenan. Hanya yang membedakan ketika non muslim, karena prinsip kita tetap menjaga Privasi, no? privasinya, kita tetap menjaga ada Iya. agama, nggih. Khususnya agama yang bersangkutan dari jenazah, kita sesuai request dari keluarga. Seperti hanya kalau dipakaikan jas, dipakaikan baju, dipakaikan sepatu dan lain sebagainya, kita tetap welcome. Nah, dan tim alhamdulillah semuanya mampu dan bisa. Dan, jadi memang kalau saya jelaskan dari awal, ya, jadi kita memang kita sudah ada panduan Pak Anang, Pak Roni. Iya, Jadi iya. panduan untuk pemulasaraan jenazah. Kalau istilah kita kan apa itu COVID dan non COVID ya, gitu. Jadi kalau memang tidak terlalu banyak perbedaan antara pemulasaraan jenazah COVID dan non COVID sebenarnya, yang membedakan adalah nanti dipeti atau tidak, kan seperti itu. Nah, kalau jenazah biasa yang non COVID, mandikan untuk tim tetap menggunakan APD level 3. APD level 3 yang kita gunakan kemudian hazmat level 3, pakai N95, pakai di double nggih, biasanya itu di double nggih. itu harus didobel Meskipun yang non covid ya. meskipun yang non COVID karena untuk antisipasi. Kacamata Kalau Google lagi, atau pakai face shield. Iya, Ya, tetap seperti yang jenengan lihat di ada cara untuk penanganan pasien. Ya, jadi baik pas hampir sama ya Pak Ustadz. hampir sama. Jadi kita mandikan, kita mandikan, Dengan air, benar-benar kita mandikan dengan air yang mengalir. Bukan kok kita celupkan kolam itu. Enggak. Jadi kita mandikan. Tidak seperti itu. Jadi kita sucikan dengan air. Ya, sebelum kita sucikan dengan air, kalau untuk jenazah COVID kita beri disinfektan dulu. Kita semprot pakai disinfektan, ditunggu 10-15 menit, baru kita sucikan dengan air. Dan sabun gitu. Wajib harus dengan sabun. Karena menurut saya diberi sabun seperti gitu nih. tetap kita sabun, kita sampo. Karena kalau ada bolote, kalau nggak pakai sabun, kalau apalagi kalau dia berminyak katakanlah, kalau nggak pakai sabun nggak bisa hilang. Nggih. Nah, itu juga ini Ustaz, salah satu yang dikhawatirkan di masyarakat, yaitu salah satunya kalau dirawat secara COVID dengan protokol COVID kan khawatirnya itu nggak dimandikan dengan air, khawatirnya nggak disemprot aja gitu, itu yang dikhawatirkan. Baik, benar dan Iya. Karena orang Islam itu Islam kan mungkin katanya begitu, apalagi ada di rumah-rumah juga masih dalam kondisi pakai daster dari masuk mandi gitu ya. Benar. Jadi 1000 kebaikan itu akan lenyap dengan satu kejelekan, kan seperti itu. Jadi usaha kita sebagai usaha nakes yang sebegitu, Masya Allah, luar biasa usaha kita untuk menjaga pasien dan keluarga pasien. Itu kebaikan nakes itu hancur gara-gara satu kejelekan, kan seperti itu. Sebenarnya kita rawat jenazah dengan baik gitu ya, kita sabuni, kosoi. Jadi ngosoi jenazah pun enggak boleh kita kayak ngosoi kelambi, enggak, menggosok dengan halus, kita kafani, kita beri minyak, kita sholatkan gitu. Dan itu ternyata karena ada satu video gitu, karena satu video semua itu kayak sia-sia. Ada satu kejadian entah di mana ya. Ini Allah karim. Akhirnya mempengaruhi pikiran orang masyarakat ya, menjustify pukul rata akhirnya. Iya, ikut juga mungkin sama lah itu yang. Nah, Ustaz, untuk yang disampaikan Ustaz tadi mengenai tata cara yang dilakukan
di RSI Unisma, cara pemulasaran jenazah itu apakah nanti bisa dibuktikan Ustaz istilahnya? Oh bisa, jadi di tempat pemulasaraan kita di RSI Unisma ada satu ruangan yang kalau nun sewu keluarga katakanlah tidak percaya, mosok sih dipulasarakan sesuai syarat Islam, saya tidak percaya katakanlah, kita ada tempat. Bukan berarti kita memfasilitasi orang untuk melihat jenazah, bukan. Tapi memang kita ada tempat ketika ada satu saja Pak Anang, dia tidak banyak satu saja keluarga yang mewakili untuk bisa melihat prosesnya dari awal hatal akhir. Boleh masuk berarti Ustaz? Tidak boleh ikut. Tidak boleh, tapi bisa melihat prosesnya. Oh ya, mungkin ada ini ya. Ada ruangan khusus yang bisa menyaksikan, keluarga menyaksikan proses pemulasaraan itu berupa kaca itu Ustaz. Iya, jadi ada ruangan kaca tersendiri. Jadi kayak bukan mulai CCTV, bukan CCTV. Bukan. Tapi itu boleh di video nggak kalau dari tempatnya, kalau kita dari kaca terus ada warga mau video boleh nggak? Iya. Kan kebijakan dari rumah sakit sendiri ya apa? Karena peraturan yang ada di rumah sakit, peraturan perundang-undangan dan nuwun sewu dari hati kita nurani sendirilah. Seumpama ada jenengan mandi, jenengan katakanlah jenengan pas mandi, kemudian dilihat, kemudian di video, jenengan kira-kira rasanya bagaimana? Walaupun nuwun sewu yang memvideo adalah putranya sendiri katakanlah, atau istri atau suaminya sendiri, kira-kira kalau di video itu nyaman apa tidak? Geli kan? Ya makanya itu kan kita bisa kan kalau kita biasanya orang-orang kan sudah dikasih hati ya orang pelong. Misalnya delok sih, oleh agak di video gitu kan gitu. Kalau kita sih kalau sudah jelaskan gini kan kita tahu namanya orang Jawa itu ya. Ngoten niku nggih. Nggih ngapunten nih. Dan mungkin ini ada sedikit pertanyaan nggih. Ngapunten ini bagaimana cara memandikan jenazah yang tubuhnya sudah rusak? Dengan apa itu kecelakaan atau patah tulang atau yang sudah enggak beraturan, enggak berbentuk. Alhamdulillah selama ini seluruh jenazah yang ada di RSI gitu, alhamdulillah semua tercover, baik yang masih utuh ataupun nuwun sewu sudah tidak utuh lagi. Lah beberapa kondisi memang kalau yang tidak utuh katakanlah mungkin sebagian anggota tubuhnya sudah nuwun sewu merotoli karena sakit atau karena kecelakaan, tetap kita mandikan seperti biasa. Kita mandikan, tetap kita misalnya isolul mak, tetap digerujuk, harus airnya harus diratakan keseluruhan. Mulai atas sampai ini. Jadi seluruh bagian kalau nuwun sewu katakanlah kalau ada satu kejadian kecelakaan katakanlah ada satu tangan yang tidak ketemukan katakanlah tangannya hilang tidak ketemu, tetap dari jenazah yang ada kita mandikan seperti biasa. Nah, seperti biasa kemudian kita kafani. Lah kemudian katakanlah 2 hari atau sehari kemudian baru ketemu tangannya, bagaimana? Itu tetap kita mandikan. Kita mandikan kemudian kita kafani tapi tidak disolatkan. Jadi satu tangan ini tidak usah disolatkan, cukup dikubur, bisa bisa di tempat jenazahnya tadi atau di tempat yang lain, tidak apa-apa. Seperti itu. Harus dimandikan juga. Harus karena tetap bagian dari anggota tubuh jenazah tetap harus dimandikan. Ini kita ini ada pertanyaan juga, ini pengalaman juga. Ini ada keluarga, ini bapaknya muslim tapi anaknya non muslim. Saat bapaknya ini meninggal, nggak tahu ini saya juga kurang begitu jelas anaknya yang berapa orang ya, saya kurang jelas. Tapi anaknya ini ingin memandikan bapaknya ini, gimana Ustaz ini? Soalnya apakah
ada hukum tertentu atau mungkin sah-sah juga atau gimana? Ada ketentuannya. Iya, ada ketentuannya sendiri atau gimana? Harus muslim yang Iya, memandikan. harus muslim atau gimana? Ya kan, jadi jenazah itu kan mempunyai hak, Iya. mempunyai hak. Kalau kita yang masih hidup kemudian ada kewajiban, kan seperti itu. Iya. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal adalah pertama memandikan, kedua mengkafani, mensolatkan, terus menguburkan, kan seperti itu. Itu kewajiban kita sebagai orang yang hidup. Nah, untuk seluruh proses ini, katakanlah memandikan dulu, mandikan. Kalau memandikan memang tetap afdol yang seagama, itu ya tetap afdol. Katakanlah kalau bapaknya muslim, ada salah satu putranya yang non muslim pengen memandikan, apakah sah? Sah, tetap sah. Jadi jenengan kalau lihat nanti insya Allah ya. Iya. Coba kalau dalam kitab fikih ada di kitab Fathul Mu'in ada keterangan cukup dimandikan walaupun oleh orang kafir. Nah, maksudnya selain non muslim maksudnya. Ini sudah cukup. Tapi ada beberapa pendapat imam yang lain, ya Imam Maliki, Abu Hanifah itu tidak mensahkan. Gitu. Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah beranggapan sudah cukup. Jadi ketika dimandikan oleh non muslim itu sudah cukup. Seperti hanya tetap boleh orang muslim memandikan orang non muslim. Itu udah tetap hukumnya boleh. Ngeten. Jelas ini. Karena ngeten berawal ada satu pertanyaan seperti ini. Apakah memandikan jenazah ini termasuk bentuk ibadah atau hanya sebatas untuk penghormatan untuk mayit? Katanya. Kalau penghormatan untuk mayit, maka hukumnya sah seperti tadi. Jadi dimandikan oleh non muslim itu sah. Kalau ini bentuk ibadah, maka tidak sah. Seperti hanya pendapatnya Imam kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, tidak sah. Gimana Pak Anang, ada yang disampaikan lagi? Saya kira sudah sangat jelas Pak. Sangat jelas ya, kuat sekali, penjelasannya. bagus sekali. Maksudnya untuk penjelasan alhamdulillah banget ini. Ya, untuk acara ini kita disponsori oleh The Olive House Home and Living Furniture Korean Style. Untuk produk-produk yang sedang kita pakai di studio ini adalah jenis yang Japandi, kemudian Skandinavian, dan juga Sabicik. Untuk informasi produk-produk yang lebih lengkap, tentunya kita bisa mengunjungi di website dari The Olive House. Ya. Mungkin itu ya. Untuk acara ini juga disponsori oleh Bismith Home, menduduki peringkat pertama dalam daftar provider internet broadband tercepat di Indonesia. Luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya luar biasa. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat tadi ada sedikit manfaatnya. Ada pesan? Pesan saya untuk seluruh netizen dimanapun berada, kita tetap teman sehat RSI Unisma, jangan lupa kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap yang paling utama di samping jaga protokol kesehatan adalah menjaga iman, seperti itu. Tidak kalah penting menjaga iman. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan biar segera bisa melepas masker. Tidak nyaman. Ini nanti lama-lama Ustazin asli gimana? Saya Seragen, saya Jawa Tengah. Ini juga berakhir dan mudik ya. Amin. Kangen tanah air. Iya. Terima kasih Ustaz. Semoga yang kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
khususnya pada teman-teman sehat RSI Unisma, dan apa yang disampaikan tadi Ustaz Jen tadi bisa kita laksanakan bersama-sama, karena itu adalah petua yang baik, petua yang bagus, sehingga kita wajib atau kita harus melaksanakannya. Jadi dari saya mungkin ada ucapan atau kata-kata perilaku yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, customer adalah raja. Tanpa adanya customer, sebuah usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Usaha saya bergerak dalam bidang perdagangan furniture, baik skala internasional maupun skala lokal Indonesia. Kami memproduksi beberapa model style seperti salah satunya Scandinavian series, modern style. Dengan bermodal foto yang bagus, kami bisa menjual berbagai macam barang, khususnya home and living. Saya ingin membrainwashing orang Indonesia bahwa kalau beli furniture tidak harus datang ke toko, cukup klik, lihat deskripsinya, baca tulisannya, klik beli, sudah free ongkir seluruh Indonesia.